Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Ulil Albab yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa di Sabtu pekan yang pertama ba'da maghrib di Masjid Ulil Albab. Pembahasannya adalah ensiklopedi adab Islam. Jika pada pertemuan bulan yang lalu kita telah membahas tentang sunnah memakai sandal atau sepatu, maka pada malam hari ini kita mencoba melanjutkan materi kita, sunnah dalam berpakaian, adab dalam berpakaian sesuai sunnah, sunnah dalam berpakaian. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengatakan bahwa salah satu fenomena yang mau tidak mau, diakui ataupun tidak, menimpa kepada mayoritas kaum muslimin dewasa ini adalah bahwasanya mereka lebih gandrung, mereka lebih bangga terhadap apa-apa yang bukan dari ajaran Islam. Mereka lebih gandrung dengan apa yang dipakai oleh orang-orang kufar, baik itu dalam masalah berpakaian maupun juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Tentunya ini merupakan sebuah hal yang membuat kita prihatin. Bahkan Bapak Ibu sekalian,
Ada sebagian kaum muslimin yang berpandangan bahwa mengikuti tren-tren, model-model pakaian, mengikuti perkembangan zaman jauh lebih baik daripada mengikuti petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ketahui bersama, kata para alim ulama di dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, Islam seseorang itu menjadi batal, dua kalimat syahadat yang dia ucapkan itu menjadi batal. Salah satu dari 10 alasan yang menyebabkan batalnya keislaman seseorang, salah satunya adalah meyakini adanya petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim, ketika dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka salah satu konsekuensinya adalah yaitu dia wajib mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yang tidak mengikuti petunjuk Nabi, mereka itulah orang-orang yang jauh dari surga. Mana dalilnya? Tolong dibuka Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya 1952. 1952. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Silakan. Setiap umatku masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tetapi hadis ini belum titik, Bapak Ibu sekalian. Nabi melanjutkan illa man aba. Silakan. Selain orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan, orang yang tidak punya keinginan untuk masuk ke dalam surga. Maka bertanya para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah. Silakan. Mereka bertanya, apa kata para sahabat? ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Siapakah orang yang enggan? Apa ya ada orang itu tidak punya keinginan untuk masuk ke surga? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Silakan. Jawab beliau, siapa yang mematuhi perintahku? Siapa yang mentaati perintahku, dia mengikuti cara hidupku, maka Masuk surga. masuk surga. Tetapi Dan siapa yang melanggar perintahku, maka sesungguhnya orang itu enggan. maka sesungguhnya orang itu adalah enggan untuk masuk ke dalam surga. Berarti kalau begitu Islam itu identik sunnah. Makanya kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dalam muqaddimah kitab beliau mengatakan al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Sehingga tidak bisa yaitu Islam itu dipisahkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dewasa ini sedang ada upaya besar untuk memisahkan Islam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa yang diajarkan Nabi itu untuk cocok untuk orang Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Kita punya kearifan lokal, kita punya budaya sendiri. Islam kita Islam bukan dari Arab. Arab tidak punya budaya. Arab yaitu mereka tidak punya intelektual. Arab dan seterusnya. Padahal yang namanya sunnah tidak lepas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul orang Arab, para sahabat orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Nah, kiblat kita ke Arab, Ka'bah.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana sih adab berpakaian sesuai sunnah. Saya akan bacakan dua hadis lebih dahulu. Apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini ternyata terbukti. Apa itu? Tolong dibuka Sahih Bukhari, kitabnya sama, nomor hadisnya 1968 dan 1967. Jadi 68 dulu baru 67, 1968 dan 1967. Ya, kita dengarkan itu nomor cetakan terjemahan Bapak Ibu. Kalau di nomor aslinya beda. Kalau di nomor aslinya nomor 3456, yang satunya lagi nomor 7319. Ini yang kita baca cetakan terjemahan. Tafadhol, silakan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Baca, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Silakan. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang sebelum kamu. Kalian kaum muslimin akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian. Lanjut. Sejengkal demi sejengkal. Awalnya sejengkal demi sejengkal, terus Dan sehasta demi sehasta. lalu semakin pendek sehasta demi sehasta. Lanjut. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak. Stop. Apabila mereka orang-orang yang diikuti oleh kaum muslimin tersebut mereka masuk ke lubang dob. Dob itu bukan biawak. Biawak itu identik nyambi, ya. Kalau dob ini binatang melata, ya, dan dia termasuk herbivora, pemakan tumbuhan, hidupnya di padang pasir, lubangnya kecil, dan binatang ini kekuningan warnanya, hidup di padang pasir. Beda sama nyambe atau biawak. Kalau nyambe karnivora, makanya makan daging nyambe haram. Karena apa? Karena karnivora, seperti itu. Tapi di jalan banyak sego nyambe. Haram ini padahal, ya, nggak boleh. Kalau dob beda, dob ini herbivora dia. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Sampai-sampai mengatakan apabila mereka, bukan kalian, mereka masuk ke lubang dob, maka kalian pasti akan memasukinya, mengikutinya. Lanjut. Ya, ulang lagi. Apabila, silakan. Hingga kalau mereka masuk ke lubang dob atau sejenis biawak tapi bukan biawak. Kalau mereka masuk ke lubang dob, niscaya kamu mengikuti mereka. Niscaya kalian akan mengikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara. Silakan. Kami bertanya, ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani kah? Baik, wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksud ini? Kami kaum muslimin akan mengikuti jejaknya Yahudi, jejaknya Nasrani. Apa kata Nabi? Faman. Silakan. Jawab Nabi, siapa lagi? Siapa lagi orangnya kalau bukan mereka? Sekarang kita lihat dewasa ini, banyak kaum muslimin yang cara berpakaiannya, cara makannya mengikuti tren-tren ahlul kitab, sama sekali tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang sudah terbukti. Nanti contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian, ya, mereka gandrung memakai kaos atau pakaian yang di situ ada nama-nama orang-orang kafir. Ya, misalnya nama-nama pemain bola, gitu ya. Padahal pemain bola itu bukan Muslim. Ya, Ronaldo, memangnya Muslim? Ronaldo memang sahabat Nabi. Iya, apalagi ada klub-klub tertentu yang ada gambar salibnya, Barcelona, jelas salib, tapi bangga dipakai. Anda Muslim, tidak layak memakai pakaian seperti ini. Ya, ini sudah cocok apa yang Nabi katakan. Kalian akan mengikuti tren mereka. Kalian satu persatu. Bahkan mereka berkolaborasi, ya, berkolaborasi.
ya, ceramah di tempat peribadatan mereka, ceramah di gereja, ya, seperti itu, ya. Terus kemudian banyak yang kayak begini, ya, banyak. Lalu kemudian diantaranya lagi adalah yaitu menjual pernak-pernik hari raya mereka, yaitu hal-hal yang mereka jadikan sebagai persembahan dijual. Bahkan diantara mereka pakai uniform, pakaian mereka jilbaban tapi di atasnya ada topi sinterklasnya. Loh, banyak. Itu banyak. Kalau sudah waktunya Natalan banyak, ya, di beberapa mall itu wanitanya pakai jilbab, pelayannya bagus, iya, tetapi di atas jilbab ada topi sinterklasnya. Mereka mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, seperti itu. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu belum masalah makanan, masalah yang lain banyak sekali yang mengadopsi, yaitu orang-orang Ahlul Kitab. Jangankan begitu, saya mau tanya kepada panjenengan, jujur ya, jujur, jangan ada dusta di antara kita, jujur. Kalender yang ada di rumah panjenengan semua, itu yang panjenengan pakai kalender Masehi atau kalender Hijriah? Hijriah ada, Masehi ada. Pertanyaan saya, angkanya yang besar itu angka Hijriah atau Masehi? Ayo, jujur, ya. Sekarang anak tanya, kalau ditanya sekarang tanggal berapa Rojab dengan terbenamnya matahari tadi sore, kadang-kadang kebingungan kita. Tanggal piro ya Rejab, tanggal piro, bingung. Tapi begitu ditanya tanggal berapa sekarang Masehinya, jelas 5 Februari, jelas. Padahal penamaan Januari, Februari, Maret, April ini adalah penamaan dari negeri Ahlul Kitab. Kita tahu ada bulan Juli. Dari mana penamaan Juli? Julius Caesar. Ada penamaan Agustus, diambil dari Kaisar August. Kenapa kita lebih familiar dengan penanggalan mereka? Kenapa kita kok tidak memakai produk yang sudah Allah tetapkan? Buka Pak Didi, Quran surat nomor 9. Apa kata Allah tentang penanggalan Hijriah? Mestinya kita memakai produk yang Allah tetapkan. At-Taubah surat nomor 9, At-Taubah ayatnya ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-Taubah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran, ya, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ayat 36 surat At-Taubah ayat 36. Silakan. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. 12 bulan. Terus itulah dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. 12 bulan itu diawali Muharram, ya, dan diakhiri dengan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan. Ayo saya tes, ya, saya tes. Kira-kira apalah apa tidak ini, ya? Ya, giliran begini nunduk semuanya. Masya Allah, jamaah sekalian ini tawaduk semuanya. Alhamdulillah, menunduk semuanya. Taib, daripada nanti kencing di tempat, repot saya, ya. Baik, jadi itulah 12 bulan. Terus apa kata Allah? Minha arba'atun hurum. Silakan. Di antaranya 4 bulan haram. Loh, 4 bulan haram. 4 bulan haram ini disebutkan oleh Nabi, yang 3 berurutan, yang 1 letaknya jauh. Yang 3 berurutan itu Zulqa'dah, bulan nomor 11 kalender Hijriah, Zulhijjah bulan nomor 12, Muharram bulan yang pertama, dan yang ketiga adalah Rajab bulan yang keberapa ini Rajab? Yang ke-7 insya Allah, ya, yang ke-7 dari penanggalan kalender Hijriah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita lebih familiar dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Sudah tinggalkan penanggalan Masehi. Bahkan semuanya pakai yaitu Hijriah. Masalah akikoh anak, menetapkan 7 hari setelah kelahiran, itu Hijriah. Masalah menetapkan masa idahnya wanita ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari, pakai Hijriah. Semuanya Hijriah. Seperti itu. Oleh karena itu ayo kita
kembali kepada sunnah Nabi ya, ajaran Nabi. Kita lanjutkan, yaitu dalil yang kedua yang saya janjikan tadi, Sahih Bukhari 1967 ya, yang nomor aslinya 7319. Silakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Ya, mirip-mirip, cuman beda redaksinya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi'akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Silakan. belum akan terjadi kiamat Kiamat tidak akan pernah terjadi hingga sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa abad sebelumnya. terus Sejengkal demi sejengkal lanjut. dan sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah kafarisa warrum. Silakan. Ada orang bertanya, Ya. ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi kah? Baik, wahai Rasulullah, yang Anda maksud kita ini kaum muslimin tidak akan pernah terjadi kiamat sampai kaum muslimin mengikuti jejak orang-orang sebelum kita. Itu maksudnya Persia sama Romawi, Persia dan Romawi. Apa kata Nabi? Silakan. Jawab beliau, siapa lagi orangnya selain ini? Naam, yaitu wamanin nasu illa ulaik. Siapa lagi orangnya kalau bukan mereka? Romawi dan Persia. Persia itu di mana Persia? Iran apa Irak? Hah? Iran. Iran kan? Iran. Syiah, betul. Identik dengan Syiah. Lihat sekarang banyak yaitu produk-produk Iran, produk-produk Syiah yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Ya, bahkan kadang-kadang yaitu mereka menyanyikan yaitu tembangan-tembangan atau syair-syair, lagu-lagu ya, yang intinya isinya itu sadar tidak sadar menghina Aisyah radhiyallahu anhuma. Apa itu? Indung-indung kepala indung ya. Terakhir ada kata-kata tidak sembahyang, tidak mengaji di dalam kubur mendapat Siti Aisyah tidak sembahyang, tidak mengaji di dalam kubur mendapatkan siksa. Kita nggak sadar, bukankah orang Syiah membenci Aisyah radhiyallahu anhuma? Banyak kita nggak sadar, ya. Oleh karena itu maka banyak sekali mengadopsi dari mereka, termasuk diantaranya adalah seperti kalau bulan Muharram ada istilah hari raya anak yatim. Jadi kalau masuk suro, masuk Muharram ya, bukan suro ya, Muharram itu mereka ada istilah riyoyo yatim, hari raya anak yatim. Lihat kalau sudah bulan Muharram, banyak itu para jamaah yang mendermakan hartanya untuk anak-anak yatim, bahkan mengadakan acara-acara yang mengundang anak yatim lalu diberikan santunan. Kenapa? Karena mereka beranggapan bulan Muharram ini adalah yaitu hari raya anak yatim. Dari mana ini asalnya? Dari Syiah. Kenapa? Karena orang Syiah setiap tanggal 10 Muharram di sebuah tempat namanya Karbala, mereka melakukan ratapan-ratapan jahiliyah, memukul-mukul tubuhnya sampai berdarah-darah. Kenapa? Sebagai bentuk penyesalan atas kematiannya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi mereka sebagai bentuk yaitu kesedihan mereka atas wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga karena Husain itu meninggal, maka anak-anaknya menjadi yatim. Nah, maka orang Syiah memperingati hari tersebut. Nggak perlu yang namanya anak menyantuni anak yatim, tidak harus nunggu Muharram. Kapanpun. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Baik, kita lanjutkan. Termasuk dalam masalah berpakaian. Nah, seperti apakah sih contoh dari Nabi ada berpakaian sesuai sunnah? Kita bahas yang pertama. Nah, kita masuk materi ya. Sunnah Nabi dalam berpakaian yang pertama ini. Yang pertama, niatkan ketika berpakaian ikhlas karena Allah.
Niatkan kalau memakai baju itu ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan itu. Jadi jangan pernah kalau kita memakai baju diniatkan untuk mendapatkan pujian, karena bajunya yang dipakai bagus supaya dielem, diberikan apresiasi, diberikan pujian. Oh, jangan. Sehingga apa? Sehingga nggak dapat pahala yang kayak begini. Dan niatkan pula mengikuti sunnah. Model pakaian yang dia pakai mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Mana dalilnya? Ya, niatkan ketika berpakaian ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah. Dalilnya insya Allah Bapak Ibu banyak yang hafal. Insya Allah banyak yang hafal. Dan ini sering kali terdengar di telinga kita. Apa itu dalilnya? Innamal a'malu bin. Oh, hafal semua kan? Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya. Bukhari nomor 1. Sahih Bukhari nomor 1, nomor awal. Sahih Bukhari nomor 1 itu. Coba dibaca Pak Didi. Sahih Bukhari nomor 1. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Innamal a'malu bin niyat. Silakan. Dari Umar bin Khattab. Betul, silakan. Ayo. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Lanjut. Balasan bagi setiap amal manusia ialah bagi apa yang diniatkannya. Baik, sampai di situ aja. Jadi semua amalan itu diberi ganjaran tergantung niatnya. Lah Bapak Ibu kan tahu yang namanya amalan itu ada 3. Amalan itu ada 3. Ada amalan hati, ada amalan anggota badan, ada amalan itu amalan lisan. Ada yang di hati, ada yang di anggota tubuh, ada yang pada lisan. Ada hati, ada lisan, ada anggota badan. Contohnya amalan hati contohnya ikhlas, sabar. Ini semua amalannya hati. Tawakal, ridho, tidak menolak keputusan Allah, takdir, nggak menolak takdirnya Allah, ridho. Nah ini qanaah, merasa cukup, ini amalan hati ini semuanya. Atau amalan lisan, zikir, baca Quran, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ini amalan lisan. Dan amalan anggota badan, sholat, ya, termasuk juga haji, tawaf, sa'i, itu amalan anggota badan. Dan ada juga amalan harta, yang memakai dengan harta, zakat, sodako, infak, ya, ini semua disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena kalau tidak karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sayang kitabnya tidak saya bawa, Sahih Targhib wa Tarhib, ya. Kalau tidak salah nomornya nomor 30 jilid 1 itu ya. Itu disebutkan, atau nomor 33 dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Disebutkan bahwasanya kata Nabi, "Innallaha azza wa jal la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Artinya sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba illa kecuali disertai dengan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah. Jadi dia beribadah itu hanya mengharap pahala dari Allah. Dia tidak butuh balasan dari manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang ibadahnya riak, ingin dilihat orang, ingin didengarkan orang amalnya, to show only. Ibadahnya cuma pengen dilihat orang. Ya, apa itu istilahnya, bahasa kerennya itu apa? Ya, baik. Anda nggak ada lagi itu. Ibadahnya itu cuman ya ingin mendapatkan ya pujian orang, apresiasi orang. Nah, riak atau sum'ah, ingin didengarkan orang, maka nanti di hari kiamat Allah akan berkata, mintalah kau pahala dengan orang yang kau pamer amal itu dengan dia. Jadi kalau ada orang sholatnya dikhusyuk-khusyukkan karena dilihat orang. Kalau orang bersodako itu nilainya kepingin didengarkan, diketahui oleh orang, maka nanti di hari kiamat dia nggak dapat apa-apa. Kecuali Allah berkata, mintalah kau pahala kepada orang yang kau pamer amal itu dengan orang itu. Apakah orang itu bisa ngasih kau pahala? Lu bayangkan, lawang kita ini ibadah yang bisa ngasih pahala itu Allah. Lah kok kita beribadah bukan karena Allah, karena selain Allah.
Maka inilah yang namanya menduakan Allah. Makanya syirik itu adalah menyekutukan Allah. Kan ada syirik kecil, ada syirik besar. Lah riya ini syirik kecil. Sekalipun syirik kecil tidak membatalkan Islam, tidak membatalkan syahadat, tetapi yang namanya syirik kecil kalau dilakukan terus menerus, ya jadinya ya besar, ya. Maka termasuk memakai pakaian, niatkan karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Jadi silakan tolong dibuka dalilnya. Sahih Muslim, dibuka Sahih Muslim. Nomornya Sahih Muslim nomor 71. Iya, 71. Kita dengarkan. Kita dengarkan 71, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ya. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong. Tidak bisa. Hanya seberat debu. baik, tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sombong, walaupun level sombongnya seberat debu. Lalu apa kata para sahabat? Seorang laki-laki bertanya, Silakan. bagaimana kalau seseorang suka memakai baju bagus dan sepatu bagus? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang bajunya bagus-bagus, gonta-ganti baju, sepatunya bagus-bagus, sandalnya bagus-bagus? Apa itu ciri orang sombong? Wahai Rasulullah, apa kata Nabi? Silakan. Jawab Rasulullah SAW, Allah itu indah itu indah. dan Dia menyukai yang indah. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Berarti bukan sombong. Sombong itu kata Nabi, silakan. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu namanya sombong. Jadi kalau kita punya teman bajunya gonta-ganti, ya, sepatunya bagus-bagus, ya, maka yang seperti ini bukan ciri orang sombong. Allah itu suka dengan keindahan, asalkan niatnya orang yang memakai bukan untuk pamer, bukan, tetapi betul-betul mensyukuri nikmat Allah karena dia diberi rizki oleh Allah. Nah, dan ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama tolong niat ini. Yang kedua ini, jangan memakai pakaian yang diambilkan dari harta yang haram. Jangan memakai pakaian yang diambilkan dari harta yang haram. Jangan. Bapak Ibu harus tahu, haram itu ada dua. Ada haram zat, ada haram sifat. Haram zat itu Bapak Ibu, haram zat adalah bahan baku dari pakaian tersebut diambilkan dari hewan-hewan yang haram dikonsumsi. Contohnya jaketnya dari kulit buaya misalnya, ikat pinggangnya dari kulit ular. Nah yang kayak begini nggak boleh. Sepatunya dari jenis kulit-kulit hewan yang diharamkan, itu zatnya haram. Yang kedua, ada haram itu haram sifat. Apa haram sifat itu? Jenis pekerjaan, dia mencari rezeki itu dengan pekerjaan yang haram, syubhat. Ya, maaf ini, air putih ini halal air putih ini. Tetapi kalau dia membeli air putih tersebut diambilkan dari rizki yang haram, syubhat, maka masuk ke tubuh kita jadi haram, menjadi daging haram, dan doa kita nggak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sholat kita nggak diterima. Beli sarung, beli mukena, beli baju busana muslim, diambilkan dari pekerjaan, hasil pekerjaan, rizki dari hasil pekerjaan yang haram. Gak boleh. Maka sholatnya nggak diterima, semua ibadahnya nggak diterima. Makanya hati-hati, haram itu ada dua. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim nomor 971. Sahih Muslim 971. Sahih Muslim 971. Silakan baca Sahih Muslim 971. Ayo, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? hai manusia, Ya, sesungguhnya Allah itu baik. baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Silakan. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Langsung lari ke bawah. Nabi menceritakan seorang laki-laki bahwa, ya, Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki ya, yang
berjalan karena jauhnya perjalanan Terus hingga. yang ditempuhnya. Terus Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. lanjut. Orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa. Ya Rob, ya Rob, silakan. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram. Padahal makanannya dari barang yang haram, Wa mashrabuhu haram. minumannya dari yang haram, Wa malbasuhu haram. pakaiannya dari yang haram, Wa ghudhiya bil haram. dan dia diasuh dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doanya? Mulai yang dikonsumsi sampai yang dipakai semuanya haram. Doanya nggak akan diterima oleh Allah, ibadahnya nggak akan diterima. Ini penting. Nomor 3 sekarang. Bagi laki-laki jangan memakai pakaian yang menyerupai wanita, dan wanita tidak boleh berpakaian menyerupai laki-laki. Nggak boleh. Mana dalilnya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Buka Sahih Targhib jilid 4. Nomornya 2068, 2068. Riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah 2068. Ya, silakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Silakan. Rasulullah SAW telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita, Terus. dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Baik, tidak boleh dalam hal apapun, dalam hal berjalan, dalam hal berpakaian, tidak boleh menyerupai. Laki-laki menjadi banci, wanita menjadi tomboy, maka ini nggak boleh. Ya, kalau ada seorang laki-laki yang dia merubah dirinya menjadi sosok wanita, bahkan sampai operasi kelamin, ya, sampai dia berwasiat, kalau aku mati mandikan seperti ya. Kalau aku mati maka mandikan aku seperti layaknya wanita, wasiatnya. Apakah boleh ini? Nggak boleh. Wasiat itu harus sesuai, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti orang tua wasiat sama anak-anaknya, mama atau papa nanti kalau meninggal pasti papa punya harta, tolong warisannya papa jangan 2:1. Anak-anaknya papa ada yang laki ada yang perempuan, kasihan adik-adikmu, tolong hartanya papa dibagi rata saja. Ya, maka ini tidak boleh diikuti karena menyelisihi Quran. Karena Quran memerintahkan laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Perkara nanti yang laki-laki dia memberikan setelah dia terima, lalu dia berikan kepada adiknya yang perempuan, lain soal. Tapi angkanya harus tahu dulu, dia harus terima dulu itu, baru kemudian setelah itu. Sebab orang kalau sudah terima sama belum nerima beda. Awalnya kalau belum nerima, ya engko kon tak kayak anu lah, wis tak kayak kon kok wis. Ya, wis podo-podo kon ya adikku. Begitu nerima sudah ada di rekening sekian M. Lo iki tak kekno kurang kok iki. Mulai beda. Orang pegang sama cuman angan-angan beda. Begitu dia sudah dapat beda lagi. Makanya pegang dulu. Dia ketahui dulu angkanya, ini hak saya, baru ini loh dik, kamu tak kasih dari hakku. Nih loh. Nah, lain soal yang kayak begini. Termasuk wasiat tadi. Ya kita tanya saja orang ini yang wasiat kalau nanti mati dimandikan secara yaitu wanita. Kita lihat aja, kita tanya aja, apakah dia punya rahim? Itu aja. Dia punya rahim atau tidak? Kalau dia punya rahim, mandikan dia sebagai seorang wanita. Selama dia tidak punya rahim, maka posisikan atau perlakukan dia layaknya sebagai mandi seorang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi wasiat ini harus mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah. Baik. Jadi laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Ustadz, contohnya dalam masalah berpakaian banyak. Misalnya nanti akan penjelasannya ya. Ini tak kasih contoh dulu. Laki-laki yang memakai gamis atau memakai celana atau memakai sarung menutupi mata kaki, maka ini menyerupai wanita. Menyerupai wanita, sarungnya, celananya, gamisnya sampai menjuntai ke bawah atau nutupi mata kakinya, nggak boleh. Menyerupai wanita. Lah kalau wanita nggak boleh pakai celana panjang, wanita
Loh ini bukan celana panjang Ustaz, bukan pensil, bukan street, tetapi kulot. Sama aja. Sama. Karena membentuk yaitu kaki wanita. Hatta kulot lebar tetap nggak boleh, harus ditutupi dengan abaya lagi. Itu wanita sudah ditutup sampai bawah, tetap pakai kaos kaki karena telapak kaki wanita itu bagian dari aurat. Itu pun ulama memberikan syarat, kaos kakinya jangan sampai menyerupai warna kulitnya sehingga transparan. Kalau bisa pakai hitam seperti itu. Loh ini Ustaz, hijau, kuning, biru, sepak bola ini. Iya, itu ya. Itu ya yang aja lah, yang polos warna hitam ya, dan tebal, tidak tipis sehingga tidak transparan. Seperti itu. Kalau wanita lebih ketat, iya. Laki-laki seperti itu. Makanya hati-hati ya, jangan sampai. Kecuali kalau gamisnya di atas mata kaki, celananya. Kok bisa begitu Ustadz? Iya, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melihat seorang laki-laki sarungnya itu menutupi mata kakinya. Umar loh ini, sekelas Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, pemberani nih, setan aja takut. Kata Nabi, setan kalau melewati Umar dia cari jalan yang lain. Itu setan ketemu Umar, orangnya keras, tegas. Iya, kalau sama kita setan gimana? Wah, koncoplek. Ya, itu. Baik, Umar, setan takut sama Umar. Ini pernah lihat laki-laki sarungnya menutupi mata kaki. Itu dikejar sama Umar. Apa kata Umar? Hei, apakah kau haid? Apakah kau haid? Ya orang ini pasti tanya lah. Aku ini laki-laki, aku ini bukan perempuan. Bagaimana mungkin laki-laki itu haid? Lalu kenapa sarungmu menutupi? Berarti orang yang memakai sarung, gamis, menutupi di bawah mata kaki menyerupai wanita. Umar mengatakan, apa kau ini haid? Itu kalau kita katakan kepada saudara kita, tersinggung enggak ini? Wah, ya rame itu ya. Itu ya. Makanya di atas mata, sekalipun orang mengatakan kebanjiran, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin aja ya. Yang penting kita tetap menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 4. Disunahkan menampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Tampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Tampakkan. Tunjukkan kalau kita itu dikasih nikmat oleh Allah. Jangan pelit, jangan pelit. Tunjukkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Saya yakin Bapak Ibu hafal. Surat Ad-Duha, surat nomor 93. Ayatnya ayat terakhir, ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Rabbmu hendaklah engkau menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Tampakkanlah, tunjukkanlah. Nah, sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah karena kita diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pelit, sebab ada orang itu yang katanya low profile. Apa itu low profile? Jadi orang yang kaya raya, hartanya banyak, tapi cara berpakaiannya, maaf, beladus. Kadang-kadang seperti nggak disetrika, bahkan mungkin pakaiannya itu ya seperti bau ya. Itu katanya orang ini low profile Ustadz. Orang ini orang kaya, tetapi dia tidak mau nunjukkan kekayaannya, makanya pakaiannya layaknya orang-orang miskin. Ya saya jawab, bukan low profile, kempro. Rasul itu orang paling zuhud. Rasul itu orang paling zuhud dan mengajarkan zuhud. Dan Rasul orang yang warok, paling warok. Apa bedanya warok sama zuhud? Kalau warok itu meninggalkan semua yang Allah haramkan, itu warok itu. Kita tidak judi, kita tidak zina, itu warok. Berhati-hati dari dosa, itu warok. Kalau zuhud levelnya tinggi. Zuhud itu meninggalkan semua perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Meskipun itu boleh, tapi ditinggalkan karena nggak ada manfaat untuk akhirat. Itu zuhud. Sedangkan Nabi mengajarkan kepada kita nggak apa-apa. Bahkan para sahabat Nabi, mereka kaya raya. Di antara para sahabat ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya kaya raya. Nah, sampai sekarang hartanya dinikmati oleh kaum muslimin, yaitu beliau membeli sebuah sumur. Nah, yang ada di kota Madinah, yang awalnya sumur itu adalah miliknya orang Yahudi. Nah, seperti itu. Dan manfaatnya sampai sekarang bisa dirasakan, tidak pernah kering sumur itu. Luar biasa pahalanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tampakkan nikmat kepada nikmat dalam berpakaian, nikmat Allah dalam berpakaian. Nomor 5,
Lakukan tayamun. Apa itu tayamun? Mendahulukan bagian kanan. Ketika memakai baju, dulukan bagian kanan. Dalilnya silakan dibuka Sahih Muslim nomor 213. Ayo, Muslim 213. Belum kan ini ya? Belum ya? Belum. Silakan, ayo. Silakan. Silakan. Ya, baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Naam, yastakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi sya'nihi kullihi. Contohnya apa saja? Mendahulukan yang kanan. Seperti memakai terompa. Terus pakai sandal sepatu kaki kanan, terus. Bersisir. Terus. Berwudu. Terus. Dan mandi. Dan mandi, semuanya dimulai dari sebelah kanan. Mandi besar dimulai anggota tubuh sebelah kanan. Memandikan jenazah dimulai dari tubuhnya sebelah kanan. Wudu, anggota badan kita, tangan dan kaki itu pun juga dimulai dari sebelah kanan. Banyak sekali Nabi mengajarkan. Memakai baju tangan kanan, ya, pakai celana kaki kanan, ya, masuk masjid kaki kanan. Bersiwak dimulai dari gigi sebelah kanan. Bercelak dimulai dari mata sebelah kanan. Potong rambut dimulai dari rambut kepala sebelah kanan. Menyisiri rambut dimulai dari rambut sebelah kanan. Menggunting kumis dimulai dari arah kanan. Mencabut bulu ketiak setiap 40 hari sekali itu dimulai dari sebelah kanan. Semuanya ini ya, termasuk selesai sholat, ya, assalamualaikum warahmatullah, sebelah kanan. Berjabatan tangan, yaitu dengan tangan kanan. Keluar dari toilet, kaki kanan. Termasuk menyentuh Hajar Aswad, ya, memulai tawaf itu dengan tangan kanan, melambaikan tangan ke Hajar Aswad, tangan kanan. Ini semua disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 560. Wallahu a'lam bishawab. Kita skors dulu mendengarkan kumandang adzan. Ya betul, sudah masuk ya. Kumandang adzan Isya. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Silakan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan yang keenam. Bapak Ibu sekalian, yang keenam, disunahkan membaca doa yang terkait dengan pakaian. Ada beberapa doa Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpakaian ada beberapa doa. Yang pertama adalah doa ketika memakai baju. Doa ketika memakai baju. Tidak disebutkan apakah ini baju yang lama, ya. Jadi doa memakai baju. Terutama yang ditekankan adalah bukan baju baru, bukan baju baru, ya. Baju yang sudah pernah kita pakai. Setiap kali kita memakainya, maka itu ada doanya. Doanya adalah, tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya 4 tetap, nomornya 2042 dari sahabat Muadz bin Anas radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kalau pakai baju ini, ya, dihafalkan doanya, ya. Ini penting sekali karena fadilahnya besar, ini keutamaannya besar. Apa doanya? Coba ditirukan saya semua doanya memakai baju, doa memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Baik, langsung Pak Didik dibaca terjemahnya. Dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, ia menuturkan, ya, Rasulullah SAW telah bersabda, ya, barang siapa yang memakai pakaian lalu membaca, lanjut artinya saja, silakan. segala puji hanya milik Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini, Terus, dan mengarunikannya kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. baik, orang kalau baca doa itu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian dan rizki kepada kami tanpa ada daya dan kekuatan dari kami. Orang kalau baca doa ini kalau pakai baju, apa yang akan Allah berikan? Silakan. Terus lanjutkan. Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Loh, menarik ini. Pakai baju baca doa, doanya redaksinya tadi, dosa kita yang telah lewat, telah lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Loh, ini doa pakai baju. Yang pertama, tidak identik baru. Yang kedua, doa memakai baju yang baru. Baru kita beli, baru kita pakai. Setelah lama nggak kita pakai, atau baru diberi orang, baju yang baru ini, baru. Bagaimana itu bunyi doanya? Tirukan saya lagi. Doa memakai pakaian yang baru. Ya, dalilnya ada di dalam Abu Dawud, nomornya 4020 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Dawud 4020. Baik, begini doanya, tirukan saya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Baik, artinya, ya Allah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, jika Rasulullah SAW membeli pakaian baru, baju gamis, kemeja panjang maupun serban, beliau menandainya dengan menamanya, kemudian berdoa. Nah, lihat ini doanya. Kalau beliau beli baju gamis atau sorban yang baru, itu didoakan oleh Nabi. Apa doanya? Silakan. Ya. Ya Allah, segala puji bagimu. Terus, Engkau yang telah memberikan pakaian kepadaku. Terus, maka aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang ditimbulkan
Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang ditimbulkannya. Nah, termasuk juga membeli kendaraan, itu ya. Itu ada itu, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari kendaraan ini dan kebaikan yang ditimbulkannya supaya berkah kendaraan itu, gitu ya. Terus sekarang ada lagi yang nomor 3. Kalau melihat orang bajunya bagus, bajunya baru, itu ada doanya itu. Ya, jadi kalau lihat orang pakai baju yang bagus, baju baru, ya, seperti itu, maka ada doanya. Ya, apa itu doanya? Jadi supaya kita ndak iri, itu ada doanya ini. Tolong dihafalkan, doanya pendek, tirukan saya semuanya. Itu riwayatnya Abu Dawud sama. Yang tadi itu Abu Dawud, karena belum kelar itu tadi. Begini doanya. Tubla. Saya ulang, tubla. Wa yukhlifullahu ta'ala. Saya ulang, tubla. Wa yukhlifullahu ta'ala. Baik, hanya itu, tubla wa yukhlifullahu ta'ala. Baca, lanjut. Abu Nadrah berkata, jika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian baru, maka dikatakan kepadanya atau didoakan. Nah, apa itu doanya tadi artinya? Semoga bajunya awet, tidak usang. Semoga bajunya yang dia pakai itu awet sampai usang. Terus, dan semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Dan kalau sudah usang, diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Masya Allah, supaya tidak iri. Lah kita tidak. Kelambi nyicil ya anu kemeran koyo sombong guys. Grundel. Salah. Mestinya itu didoakan tubla wa yukhlifullahu ta'ala. Nah, baik. Terus terakhir, doa memakai pakaian lagi, yaitu kalau melepas sekarang, melepas baju, melepas pakaian. Itu ada doanya. Ayo tirukan saya, pendek doanya. Kalau melepas baju, Bismillahilladzi Bismillahilladzi La ilaha illahu. Ya sudah, itu aja doanya, ya. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia. Loh, kalimat tauhid. Itu di mana itu dalilnya? Di buku Ensiklopedi Zikir dan Doa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dicetak oleh Pustaka Sahifa. Baik, di situ ada nanti. Bahkan di buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Doa ini ada. Wallahu alam wa bisawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya tutup sampai nomor 6 saja. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, ya, lebih tidak kurang dari 19 poin. Ya, kita baru 6 poin, kurang 13. Ya, insya Allah kita lanjutkan bulan depan sebelum masuk Ramadan. Ya, karena kalau Ramadan kita libur, tentunya diisi dengan tarawih tentunya, ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Ya, baju saya ini mata kaki. Iya, baik. Bagaimana orang yang memakai gamis atau celana atau sarung yang dia menutupi mata kakinya tetapi tidak ada rasa kesombongan? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orangnya kurus, beliau selalu menjaga lipatan sarungnya karena sering melorot. Lalu kemudian, yaitu kata Nabi, kamu bukan termasuk daripada orang yang sombong. Nah, ini maksudnya apa? Ayo kita dengarkan hadis. Belum ditutup. Sahih Targhib wa Tarhib dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2039. 2039 dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Silakan. Iya, silakan. 2039.
Ya, 2039. Itu ada 2 riwayat nanti, 2 redaksi. Silakan. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang menuturkan, Iya. saya telah melihat Rasulullah SAW memegang bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Sahal. Jadi Nabi memegang lipatan kainnya sahabat Sofyan. Lanjut teruskan. Lalu bersabda, Apa kata Nabi? wahai Sufyan, Iya. janganlah kamu mengisbalkan atau memanjangkan hingga di bawah mata kaki kainmu. Jangan diwengkes, jangan dilenteng, jangan dipotong aja. Jangan dibiarkan menutupi mata kaki. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat isbal. Nah, Allah tidak suka dengan orang isbal. Nggak suka menutupi mata kaki. Selesai ya. Lanjut riwayat berikutnya. Ya, sebelahnya. Silakan. Teruskan aja. Janganlah kamu mengisbalkan kainmu. Loh, nggak boleh mengisbalkan. Kenapa? Sebab itu termasuk bagian dari kesombongan. Jadi mau sombong nggak sombong, meskipun orangnya tawadhu, tapi kalau pakaiannya menutupi mata kaki, itu bagian dari kesombongan. Isbal itu bagian dari kesombongan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini Nabi yang mengatakan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, memang Abu Bakar orang tawadhu. Yang dimaksud oleh Nabi, engkau bukan orang yang sombong, karena memang itu pribadinya Abu Bakar As-Siddiq, bukan masalah pakaiannya. Makanya Abu Bakar tetap menjaga, yaitu sarungnya, supaya tidak menutupi mata kakinya. Kenapa? Dalilnya keras. Ayo dibuka nomor 2029. Kata Nabi, ma asfala minal ka'baini fafinnar. No, 2029. Ayo. Ya, Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya, apa yang melebihi di bawah kedua mata kaki apa yang di bawah mata kaki itu maka dari kain, maka tempatnya di dalam neraka. dalam neraka. Allah benci. Itu. Maka angkat kainmu, angkat. Kalau bisa jangan Jangan lipat ya. Itu ya. Maka kalau bisa dipotong saja. Ustadz, saya ini kerja, Ustadz. Perusahaan tidak mengizinkan cingkrang ini, Ustadz. Bagaimana? Tayyib, ada fatwa ulama, minimal press sama mata kaki. Minimal press. Mata kaki persis. Selama tidak menutupi, press, aman sudah. Tuh, enak kan? Ada solusi kan? Katanya Pak, minimal itu. Ya, jangan sampai menutupi, minimal pas. Yaitu dengan mata kaki. Dan yang afdol di tengah betis. Waduh, Ustaz, tengah betis nemen cingkrangnya. Iya, itu afdol. Kalau nggak bisa, turun dikit, terakhir persis mata kaki. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.